Halo, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul Cockneys vs Zombies 2012. Film ini bercerita tentang sekumpulan anak muda yang akan merencanakan pencurian di sebuah bank untuk menyelamatkan sebuah panti jompo. Namun aksi mereka juga dibarengi dengan sebuah serangan zombie yang tiba-tiba menyerang kota mereka. Apakah anak muda tersebut bisa melewati semua serangan zombie? Dan apakah mereka bisa menyelamatkan panti jompo? Biar nggak penasaran? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Di awal film ini diperlihatkan lokasi proyek pembangunan yang akan dijadikan sebuah apartemen milik perusahaan seseorang bernama Hartman. Di sana terlihat dua pekerja menemukan sebuah pintu yang misterius. Mereka mengira bahwa terdapat harta karun di dalamnya. Dengan semangat yang membara dan mata langsung hijau, mereka langsung menjebolnya. Ketika mereka masuk untuk mencari harta karun, bukan harta karun yang mereka dapatkan, melainkan tumpukan tengkorak yang berumur ratusan tahun. Ternyata sebenarnya tempat itu adalah sebuah lorong atau ruangan bawah tanah yang biasanya digunakan untuk kuburan massal atau pemakaman. Dengan keadaan seperti itu, mereka malah asik-asiknya bercanda tanpa merasakan takut sedikit pun. Namun tiba-tiba mereka diganggu oleh kedatangan sosok zombie tengkorak yang langsung menyerang mereka berdua hingga tewas. Dari kejadian tersebut akan menjadi petaka di kota itu dan memicu wabah zombie. Di scene ini terdapat dua pria kakak beradik bernama Terry dan adik laki-lakinya bernama Andy. Mereka berdua telah siap untuk merencanakan pencurian di sebuah bank. Untuk pekerjaan yang besar itu dan supaya berjalan dengan lancar juga, mereka merekrut sepupu mereka bernama Katie. Dan dua teman mereka bernama Davy, seorang pria yang putus asa, lalu Mickey, seorang veteran perang yang tidak stabil yang memiliki pelat logam di dahinya. Untuk rencananya, Mickey mengumpulkan banyak persediaan senjata, lalu ia berikan masing-masing kepada rekan-rekannya. Sesampainya mereka di bank, mereka dibuat bingung dan merasa aneh karena mereka diperbolehkan masuk oleh manajer bank bernama Lily untuk mengambil sejumlah uang. Hal itu disebabkan karena kostum pekerja konstruksi yang digunakan mereka. Lily mengira bahwa mereka semua adalah suruhan kepala konstruksi Hartman, yang dimana Lily dan Hartman telah membuat kesepakatan mengambil uang di bank. Tetapi dengan cepat Lily menyadari bahwa mereka semua bukanlah pesuruh Hartman, dan Lily diam-diam menekan tombol darurat untuk memanggil polisi. Mickey yang sudah habis kesabarannya karena terlalu kebanyakan cincong. Lantas Mickey menodongkan senjata ke Lily untuk memaksanya agar memberikan semua uang di berangkas. Dengan semangat mereka berharap akan mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak. Tetapi sialnya mereka malah mendapati diri mereka menatap uang tunai 2,5 juta pound. Dengan jumlah segitu ternyata tidak sesuai dari ekspektasi mereka. Karena adanya segitu, mereka pun langsung mengantongi seluruh uang tersebut lalu bergegas pergi. Namun ketika mereka keluar, ternyata polisi sudah mengepung bank untuk menangkap mereka. Mickey pun langsung maju paling depan menembak semua polisi dan kembali ke dalam. Untuk bisa keluar, Mickey membuat rencana dengan menyandra pekerja bank bernama Clive dan seorang nasabah bernama Emma untuk menakut-nakuti para polisi agar mereka bisa keluar dari bank dengan mudah. Namun saat mencoba keluar dari bank, kelompok tersebut merasa bingung karena baru beberapa menit mereka masuk ke dalam, mereka malah melihat tempat yang sudah hancur berantakan dan para polisi pun sudah tewas diserang oleh segerombolan zombie. Mereka yang melihat hal itu langsung melarikan diri dengan van mereka sambil membawa uang tunai hasil curian. Tak ketinggalan Terry menolong seorang wanita yang sedang diserang. Sementara di sebuah panti jompo, keadaan di sana masih terlihat cukup aman dan para lansia masih beraktivitas seperti biasa. Namun keadaan mulai berubah ketika zombie pekerja bangunan yang sudah terinfeksi menyerang panti jompo dan warga di sekitar. Sebagian dari mereka yang selamat berlindung di dapur. Seorang kakek penghuni panti jompo bernama Ray berusaha menyelamatkan temannya yang bernama Hamish untuk membawanya masuk. Di tengah perjalanan, wanita yang ikut bersama mereka ternyata telah terinfeksi dan seketika berubah menjadi zombie. Mereka pun langsung diserang. Untungnya Mickey menyelamatkan mereka dengan menembak mati zombie tersebut sampai jatuh keluar. Andy, Terry beserta yang lain dan sandera mereka telah melewati kota mereka yang sudah hancur dan sampailah mereka di rumah persembunyian tempat mereka menyimpan mobil sebelumnya.
Di sana ternyata wabah zombie sudah menyebar dengan cepat. Seorang zombie mencoba untuk menghampiri mereka. Dengan senjata andalannya, Mickey langsung menembak zombie tersebut. Merasa zombie itu sudah tewas, Mickey belaga sok keren. Namun apesnya zombie itu masih hidup dan menggigit tangannya. Emma memberitahu Mickey bahwa cara menewaskan zombie itu harus di kepalanya, bukan di badannya. Katie yang mengetahui hal itu langsung membantu Mickey dan menembak zombie itu tepat di kepalanya hingga tewas. Setelah merasa aman, mereka semua pun langsung masuk ke dalam dan mencari info tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota mereka. Mereka mencari info di radio dari mobil van. Di situ mereka mengetahui bahwa ada wabah zombie di kota mereka dan sudah menyebar sangat cepat. Mendengar hal itu, saat ini mereka semua tidak tahu harus berbuat apa dengan diri mereka sendiri. Sementara di luar para zombie berusaha masuk ke tempat persembunyian mereka. Perlahan satu persatu zombie berhasil masuk dan bisa dipastikan tempat persembunyian mereka tidak akan cukup lama bertahan untuk mereka berlindung. Dengan keadaan darurat seperti ini, Emma memohon kepada Mickey dan Davy untuk membiarkan dia dan Clive pergi. Emma mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan rencana mereka dan tidak akan membocorkannya karena Emma harus pergi untuk menyelamatkan adiknya. Katie menjelaskan kepada Emma dan Clive bahwa mereka mencuri uang di bank tidak untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk menyelamatkan rumah panti jompo milik kakek Ray. Mickey semakin tidak terkendali dan sudah lelah dengan mereka semua sebagai pencuri bank yang masih memiliki rasa kasihan. Mickey memutuskan untuk pergi membawa Emma dan Clive. Mickey membawa Emma dan Clive ke ruang samping. Di sana Mickey diserang zombie. Dengan sigap ia langsung melintir kepala zombie itu sampai putus. Setelah Mickey mengikat mereka berdua di tiang, terlihat ia mulai menunjukkan ciri-ciri seseorang yang terinfeksi. Tak lama ia mulai berubah menjadi zombie sepenuhnya. Sementara Terry, Andy, dan Katie sedang menghadapi para zombie yang masuk. Mereka mendengar teriakan Emma minta tolong. Mereka pun bergegas menghampirinya. Di sana mereka melihat Mickey sudah berubah menjadi zombie. Mereka pun langsung menembakinya. Namun setelah beberapa tembakan di kepala, hal itu tidak membuat zombie Mickey tewas. Mereka lupa satu hal, bahwa di dahi Mickey dilapisi plat logam. Mereka berpikir bagaimana cara untuk menewaskannya, dan akhirnya dengan granat mereka berhasil menewaskannya. Dalam kepanikan, Clive mengambil senjata Mickey dan bersikeras menyerahkan kelompok itu ke polisi. Namun Clive keburu diserang dan dimakan hidup-hidup oleh zombie. Secara refleks ia menembak mati Davy. Karena keadaan yang semakin kacau dan tidak aman, kelompok itu pun pergi melakukan perjalanan ke rumah panti jompo sambil mengemas uang mereka. Tetapi dalam perjalanan mereka berhenti untuk mencari adik perempuan Emma. Terry dan Emma menemukan adik Emma sudah menjadi zombie. Dalam kesedihan, Emma memutuskan untuk tidak menewaskannya karena menurut dia siapa tahu suatu saat nanti ada obat yang bisa menyembuhkannya. Mereka pun pergi lagi untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum mereka keluar rumah, mereka melihat dua kelompok zombie yang masih sempat untuk bertarung. Mereka pun memanfaatkan momen itu untuk kabur dan memutuskan pergi ke gudang senjata milik Mickey untuk mempersenjatai diri mereka dan para lansia nanti. Setelah mereka mendapatkan senjata masing-masing, mereka menyadari bahwa mobil mereka tidak bisa mengangkut para kakek dan nenek di panti jompo. Lantas mereka memutuskan untuk memakai bis. Sesampainya di panti jompo, Terry, Andy, dan Katie pergi untuk menyelamatkan kakek Ray dan yang lain. Sementara Emma berusaha mengalihkan perhatian para zombie. Pada akhirnya, mereka memilih jalan untuk sampai ke panti jompo melalui atap loteng. Di sana mereka membuka loteng dan tanpa sengaja menemukan kakek Ray serta penduduk yang masih hidup lainnya. Mereka semua pun masuk ke dalam. Terry membawa sekantong senjata, kemudian ia berikan ke para lansia dan mempersiapkan semuanya untuk bertarung melawan zombie. Untuk bisa keluar, hal yang dilakukan pertama-tama mereka meletakkan bom di gerombolan zombie. Lalu setelah itu mereka semua keluar dan menembaki semua para zombie. Tak disangka para kakek dan nenek ini jago juga menggunakan senjata. Mereka semua melarikan diri dengan menaiki bis yang Emma bawa. Dalam perjalanan, kakek Ray mendapatkan info dari Emma bahwa cucunya yaitu Andy, Terry, dan Katie sudah melakukan pencurian uang di bank tanpa sepengetahuan kakek Ray. Mereka meminta maaf dan mengaku salah telah melakukan hal itu.
Mereka terpaksa melakukannya agar dapat membantu kakek Ray untuk menyelamatkan panti jompo yang akan dihancurkan sebentar lagi oleh perusahaan Hartman yang akan dibangun apartemen. Mendengar hal tersebut, kakek Ray tidak marah. Justru ia merasa terharu dengan apa yang dilakukan cucunya. Dan para lansia pun ikut terharu. Meskipun kakek Ray tidak marah, kakek Ray tidak memperbolehkan cucunya untuk melakukan hal seperti itu lagi. Namun tiba-tiba bis itu rusak sebelum mencapai tempat aman dan kelompok itu terpaksa meninggalkannya. Mereka sadar bahwa tempat pemberhentian mereka dekat dengan sungai dan mereka pun pergi ke sungai untuk mencari perahu. Dalam perjalanan mereka diserang para zombie yang begitu banyak dan akhirnya mereka menemukan perahu dan Peggy menemukan kuncinya. Tetapi mereka menyadari ketika mereka mencoba menariknya, perahu itu masih dirantai. Kakek Ray memutuskan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan yang lain. Di saat kakek Ray melepaskan rantai, kakek Ray dikerumunin oleh para zombie yang kelaparan. Mereka yang melihat hal itu tak tega kalau kakek Ray harus tewas. Maka dari itu Andy, Terry, dan Katie turun untuk menyelamatkannya. Tak disangka kakek Ray berhasil bertahan dengan senjatanya dan kembali bergabung dengan yang lain, lalu menaiki perahu bersama mereka dan akan melakukan perjalanan terakhir. Di perjalanan, kelompok itu bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Kakek Ray memberitahu bahwa suatu saat nanti mereka akan bisa hidup aman lagi di London, kota mereka.